Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semua, Ananda Soleh dan Soleha? Semoga semuanya kabarnya sehat walafiat dimanapun berada, bersemangat dan bahagia untuk mengikuti pelajaran hari ini ya. Amin, amin ya robbal alamin. Nah, hari ini alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan untuk belajar bersama Bunda Asia pada pembelajaran tematik. Sebelum kita mulai, kita awali kegiatan kita dengan berdoa supaya Allah memberikan kemudahan dan melimpahkan keberkahan untuk kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Ada berdoa, angkat kedua tangan, kepala ditundukkan. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidani ilman warzuqani fahman. Rabbi israhli sadari wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah, hari ini semuanya sudah siap belajar? Ya, insya Allah semua sudah siap belajar ya. Kita akan mengikuti pembelajaran tematik hari ini. Mohon disimak dengan baik video berikut ya. Nah, baik anak-anak, silahkan dibuka bukunya, buku tematiknya 3A pada halaman 11. Hari ini kita akan belajar bagaimana makhluk hidup itu bergerak. Ya, kemarin sudah dijelaskan bahwa manusia, hewan, dan tumbuhan itu ciri-cirinya salah satunya adalah bergerak. Manusia bergerak seperti lari, jalan itu menggunakan kaki. Sedangkan hewan juga mempunyai berbagai cara untuk bergerak karena mempunyai alat gerak. Ya, jadi misalkan kanguru bergerak dengan cara melompat menggunakan kakinya. Ikan bergerak dengan cara berenang menggunakan siripnya. Sedangkan burung bergerak menggunakan kaki atau terbang dengan sayapnya. Sedangkan ular bergerak menggunakan perutnya dengan cara melatah. Nah, kira-kira bagaimana ya kalau tumbuhan itu bergerak? Nah, tumbuhan juga bergerak, tapi tidak dapat berpindah tempat. Contohnya, daun putri malu akan menutup jika disentuh. Jadi itu menunjukkan pergerakan dari daun putri malu itu, ya. Dan batang tumbuhan akan tumbuh ke arah cahaya matahari, seperti contoh yang ada di bukunya. Nah, di situ gambar kedua, batang tumbuhannya ya yang ada di pot itu mengarah ke cermin karena sinar cahaya mataharinya itu berada di luar kaca tersebut. Jadi batangnya itu mengarah kemana cahaya matahari. Nah, sekarang Ananda buka bukunya pada halaman 12. Perhatikan ciri-ciri alat gerak hewan berikut. Nah, di sini yang ada di dalam tabel, yang pertama nama hewan, monyet dan orang utan. Ya, ciri-ciri alat gerak, anggota gerak depan lebih panjang dari anggota gerak belakang. Ya, jadi tangannya ini lebih panjang. Kenapa lebih panjang? Karena tangan ini yang dipakai untuk bergerak. Nah, bagaimana cara bergeraknya orang utan atau monyet? Dengan cara bergelantungan. Bisa juga berjalan dan bisa juga merangkak. Ya, jadi alat gerak bagian depan itu lebih panjang daripada anggota gerak belakang. Jadi tadi silahkan diisi cara bergeraknya adalah dengan cara bergelantungan, merangkak, dan berjalan. Yang kedua, ada ikan paus dan anjing laut.
anggota gerak berupa sirip. Ya, jadi ikan itu mempunyai sirip. Nah, sirip ini yang membantu ikan untuk bergerak. Bagaimana cara bergeraknya ikan? Yaitu dengan cara berenang. Silahkan diisinya, yaitu berenang. Yang ketiga, lebah, burung, dan kupu-kupu. Anggota gerak berupa sayap. Ya, semuanya pasti sering melihat lebah, kupu-kupu, ya, mereka menggunakan sayapnya. Nah, sedangkan kanguru dan nah, ini anggota gerak depan lebih pendek dari anggota gerak belakang. Jadi tangannya lebih pendek ya. Karena kanguru itu melompat, katak juga melompat. Cara bergeraknya mereka dengan cara melompat. Nah, selanjutnya ada kuda dan macan. Anggota gerak depan dan belakang sama panjang, jadi tangan dan kakinya ini sama panjang. Cara bergeraknya yaitu ya kuda dengan cara berlari, ya. Nah, Ananda sudah isi semua ya bagaimana cara bergerak hewan yang ada di tabel tersebut. Nah, sekarang di bagian ayo mencari tahu. Di sini ada 3 gambar. Yang pertama ada gambar ular dan yang kedua ini ular daun ya. Yang kedua ada cacing tanah dan yang ketiga adalah siput. Kira-kira bagaimana ya cara mereka bergerak? Nah, Bunda ingin memberikan informasi bahwa ketiga hewan tersebut juga bergerak. Bagaimana caranya? Ya, mereka tidak mempunyai tangan dan kaki ya yang bisa dilihat seperti hewan lain, tapi mereka juga dapat bergerak. Bagaimana caranya? Yaitu dengan cara melatah. Mereka mempunyai otot perut, jadi mereka bergerak menggunakan otot perut mereka. Jadi silahkan ditulis di informasi di bukunya ya di halaman 12. Ya, jadi hewan tersebut ditulis nama hewannya ular, cacing tanah, dan siput itu bergerak dengan cara melatah. Kemudian mereka menggunakan alat geraknya yaitu otot perut. Nah, sekarang ya untuk tugasnya ya. Nah, silahkan dibuka bukunya pada halaman 13. Kita akan melakukan pengamatan ya. Kita akan praktik mengamati secara langsung bagaimana gerak pertumbuhan kacang hijau. Nah, di sini ada alat dan bahan yang harus disediakan, yaitu biji kacang hijau, pot berisi tanah subur. Jadi potnya bisa Ananda kreasikan ya, seperti apa potnya. Nah, yang ketiga, kardus bekas. Bagaimana cara kerjanya? Yang pertama, tanamlah beberapa biji kacang hijau di tempat pot yang sudah berisi tanah subur. Yang kedua, masukkan pot tersebut ke dalam kardus bekas. Sebelumnya, sisi kardus dilubangi terlebih dahulu. Ya, jadi ini sisi kardusnya dilubangi supaya cahaya mataharinya bisa masuk di dalam, bisa masuk melewati lubang tersebut ya. Tutuplah kardus bekas itu, lalu taruhlah kardus di tempat yang terkena sinar matahari. Jadi ini kardus yang sudah berisi pot atau berisi tanaman kacang hijau itu disimpan di bawah cahaya panas matahari, cahaya matahari ya, yang bisa tembus cahaya matahari. Tunggulah beberapa hari, kemudian bukalah kardus dan amati biji kacang hijau. Nah, pertanyaannya di sini kita itu mau mengetahui yang pertama, apakah biji kacang hijau itu tumbuh setelah beberapa hari, dan yang kedua, kemana arah tumbuh kecambah kacang hijau. Nah, tadi kan Bunda sudah jelaskan ya bahwa gerak dari tumbuhan itu dia mengikuti cahaya matahari. Jadi di sini kita mau mengamati secara langsung, kita mau buktikan secara langsung apakah benar ya, apakah tumbuhan kacang hijau juga akan mengikuti cahaya matahari. Nah, jadi tadi begitu cara
seperti itu ya cara mengerjakannya. Nah, itu tugas untuk hari ini ya, mengamati gerak pertumbuhan kacang hijau. Nah, pengamatannya ini nantinya itu tidak dikumpulkan pada hari ini, tetapi akan dikumpulkan pada saat akan dikumpulkan pekan depan ya, pekan depan. Jadi bukan pekan ini. Jadi Ananda tulis tanggalnya, kapan Ananda tulis tanggal kapan Ananda menanam biji kacang hijau ini ya. Misalkan besok tanggal 28 Juli 2021. Nanti kita akan tahu beberapa kemudian bagaimana pertumbuhan atau pergerakan dari kacang hijau yang sudah Ananda tanam ya. Nah, itu tugas untuk hari ini. Sekian ya, kita cukupkan pembelajaran kita hari ini. Jika ada yang kurang jelas, mohon dijapri pertanyaannya ke Bunda. Untuk salah-salah kata atau penjelasan yang kurang jelas, Bunda mohon maaf ya. Insya Allah nanti Bunda akan jawab jika ada yang ingin ditanyakan. Oke, Ananda, syukron, terima kasih banyak. Ayah Bunda sudah mendampingi Ananda di rumah. Sekian dari Bunda Asya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.